Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Tajinan. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan klausa alter yang ada di dalamnya tabel. Beberapa klausa atau beberapa sintak yang ada di dalam sintak alter adalah diantaranya adalah add, kemudian yang kedua adalah change, kemudian yang ketiga adalah modify, yang keempat adalah rename, yang kelima adalah drop. Jadi ada 5 sintak yang kita bisa gunakan dalam perintah alter. Oke, untuk yang pertama sintak add atau add. Oke, sintak ini digunakan untuk menambahkan field yang ada di dalamnya tabel. Semisal seperti yang ada di contoh, di situ ada alter tabel biodata siswa add telepon varchar 15. Jadi kita menambahkan field telepon dalam tabel biodata siswa dengan tipe data varchar panjangnya adalah 15. Contoh sintaknya adalah seperti itu. Itu perintah add. Ya, jadi diingat bahwa add itu berfungsi untuk menambahkan field yang ada di dalamnya tabel. Di dalam sintak add ini nanti kita bisa menambahkan kata kunci after. Ya, misalnya kita ingin menambahkan telepon setelah alamat. Nah, kita bisa menambahkan nanti perintah after. Jadi misalnya alter tabel biodata siswa add telepon varchar 15 after alamat. Nah, itu nanti bisa kita gunakan sintak after. Nah, tulis sebagai tambahan saja. Kemudian sintak yang kedua adalah change. Change ini berfungsi untuk merubah baik tipe data maupun nama dari field. Semisal seperti yang ada di contoh, di situ ada alter tabel biodata, change nama, kemudian nama siswa varchar 50. Nah, di sini dalam contoh tersebut kita tahu bahwa nama siswa yang awalnya nama dirubah menjadi nama siswa dengan tipe data varchar panjangnya 50. Jadi change ini bisa digunakan untuk merubah nama dari kolom atau field dalam sebuah tabel. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah modify. Beda dengan change yang tadi, kalau modify ini khusus untuk merubah tipe data saja dan panjangnya. Jadi modify ini hanya khusus digunakan untuk merubah tipe data dalam sebuah tabel. Contohnya adalah alter tabel, ya seperti yang dicontoh, alter tabel biodata modify nama siswa varchar 30. Mungkin nama siswa yang awalnya tipe datanya varchar panjangnya 50 berubah menjadi 30. Nah, itu bisa digunakan kata kunci modify. Oke, kemudian yang keempat adalah rename. Rename ini berfungsi untuk merubah nama sebuah tabel. Semisal seperti yang dicontoh yaitu alter tabel biodata rename biodata siswa. Jadi ini klausa rename ini digunakan untuk merubah yang awalnya nama tabelnya adalah biodata dirubah menjadi biodata siswa. Nah, itu rename. Kemudian yang kelima adalah drop. Kata kunci drop digunakan untuk menghapus field yang ada di dalamnya tabel. Gitu ya. Jadi drop itu berfungsi untuk menghapus field yang ada di tabel. Contohnya adalah alter tabel biodata siswa drop telepon. Alter tabel biodata siswa drop telepon. Apa yang dihapus adalah telepon. Jadi field telepon dihapus di tabel biodata siswa. Oke, itu ada 5 ya. Ada add, kemudian ada change, kemudian ada rename, kemudian ada drop, kemudian ada modify. Ada 5. Oke, itu untuk alter tabel. Oke, untuk supaya lebih jelasnya kita coba langsung dalam sum kita. Oke, misalnya kita sudah punya tabel siswa. Ya, misalnya kita sudah punya tabel siswa, misalnya kita ingin menambahkan satu buah field dalam tabel siswa, misalnya
apa nama orang tua, misalnya nama orang tua di tabel siswa setelah alamat. Nah, kita bisa menggunakan kata kunci add. Oke, kita langsung praktekkan bagaimana alter. Oke, saya alter tabel siswa add nama ortu varchar. Misalnya kita gunakan panjangnya adalah 30. After gitu ya, alamat. Oke, gitu ya. Jadi kita menambahkan satu buah field dengan nama ortu, tipe datanya adalah varchar, panjangnya adalah 30. Kita masukkan setelah alamat. Kita coba lihat. Nah, ini. Jadi nama ortu diletakkan setelah alamat. Oke, itu cara menggunakan add. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara untuk menggunakan sintak apa tadi? Change. Misalnya nama ortu varchar 30 kita rubah menjadi varchar 50. Nah, kita bisa gunakan kata kunci kata sintak SQL berupa change. Oke, kita coba alter tabel siswa change ya, nama ortu varchar 50. Oke, tolong diingat bahwa di sini karena change itu harus menyertakan feed lama, nama feed lama dan nama feed baru. Jadi kalau misalnya ada nama ortu kita rubah menjadi ortu gitu saja, kita bisa menggunakan change. Beda dengan apa tadi? Modify ya. Kalau modify khusus untuk merubah tipe datanya aja. Nah, kalau change kita bisa merubah nama fieldnya juga kita bisa rubah. Misalnya di sini ada nama ortu, kita rubah menjadi ortu gitu saja, kita bisa menggunakan kata kunci change. Oke, kita coba aja. Nama ortu kita rubah menjadi ortu gitu aja ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini ortu menjadi nama ortu menjadi ortu. Nah, itu beda lagi dengan yang tadi apa, modify. Kalau modify hanya khusus digunakan untuk merubah tipe datanya. Misalnya ini ada ortu varchar, kita rubah menjadi char misalnya ya. Oke, kita coba alter tabel siswa apa tadi, modify ortu char ya. Ini kita coba lihat. Nah, ini ortu char 30. Kalau kita jadi kalau misalnya bedanya antara modify sama change itu. Jadi kalau modify khusus untuk merubah tipe datanya, kalau change kita bisa merubah nama dari fieldnya dan juga tipe datanya. Tuh. Kemudian sintak yang berikutnya adalah change, modify, kemudian apa tadi, drop gitu ya, drop. Oke, kita misalnya kita ingin menghapus ortu.
kita bisa menggunakan drop alter, tabel, visual, drop, auto. Oke, kita coba lihat apakah terhapus. Oke, auto terhapus. Ini untuk yang terakhir adalah rename. Misalnya tabel siswa kita rubah menjadi biodata siswa, kita bisa menggunakan kata kunci rename. Oke, alter, tabel, siswa, rename, biodata siswa, misalnya gitu ya. Oke, kita coba lihat des siswa. Nah, error. Kenapa kok error? Karena tabel siswa sudah kita rubah menjadi biodata siswa. Oke, kita coba des biodata siswa. Oke, berhasil ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Sintak yang kita belajar adalah alter tabel. Di antaranya adalah add, change, modify, rename, dan drop. Oke, ada 5. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.